Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Ester. Ini sudah yang ketiga, kita ambil tema karakter. Ya, ini bicara karakter daripada Mordekai dan Ester juga, ya. Kita tahu ceritanya bahwa ini kejadian terjadi ketika sebelum Ezra datang ke Yerusalem. Jadi barangkali Ezra sudah ada di situ, ya, sudah lahir dia. Pokoknya antara kejadian setelah Zerubabel itu datang, ya, dengan rombongannya itu 50.000 ke Yerusalem untuk bangun Bait Suci. Kemudian 78 tahun kemudian kurang lebih Ezra datang. Ini Ezra di bawah Raja Artasasta. Sementara kejadian yang Ester ini itu rajanya namanya Ahasiweros. Semuanya raja Media Persia. Ya. Jadi antara Zerubabel dengan Ezra, disitulah kejadiannya Ester ini, ya. Di mana kita tahu bahwa bangsa Yahudi tersebar itu di 127 wilayah. Raja Ahasiweros itu dari India sampai Ethiopia. Kurang lebih ada 2-3 juta orang Yahudi itu. Dan yang pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel itu cuma nggak sampai 50.000, ya, sangat sedikit. Nah, kita sudah tahu ceritanya bahwa ini ada seorang yang namanya Haman, ini musuh orang Yahudi. Kenapa? Karena dia diangkat oleh Raja Ahasiweros, mendapatkan kemuliaan dan semua orang harus sujud sama dia. Sementara Mordekai, ya, tidak boleh, ya, orang Yahudi tidak boleh sujud atau menyembah. Kalau nggak salah tuh istilah Ibrani sakah, itu bow down, itu menyembah, itu nggak boleh. Harus menyembah hanya Yahweh saja. Jadi Mordekai nggak menyembah Haman ini. Haman sakit hati, dia mau bunuh seluruh orang Yahudi yang ada di daerah wilayah Ahasiweros ini, ya. Kurang lebih 2-3 juta itu direncanakan. Jadi setiap daerah Haman itu bikin surat, ya, dengan meterai raja. Dia siapkan suatu hari akan membunuh seluruh orang Yahudi. Ya, begitu surat itu sampai ke daerah-daerah, tentu ada perkabungan lah di antara orang Yahudi itu, ya. Kemudian Mordekai di sini hubungannya kita tahu dengan Ester. Ester ini anak yatim piatu, dididik, dibesarkan oleh Mordekai, ini saudara ayahnya ini. Kemudian Ester ini jadi ratu lah, secara ringkasnya, pendeknya jadi ratu. Tapi Ester tidak kasih tahu, karena disuruh oleh Mordekai. Tidak boleh kau kasih tahu kebangsaanmu, ya. Jadilah Ester ini ratu, ya. Kemudian Mordekai, nah ini dia, kita lihat karakter daripada Mordekai, baik imannya maupun, ya, terutama ya keberanian dan imannya, ya. Jadi begini, pada waktu surat itu sudah disebarkan dan Mordekai melihat ancaman mati seluruh orang Yahudi, dia bilang sama Ester, tolong kau bicara sama Raja Ahasiweros agar kau membela bangsamu. Nah, di dalam kerajaan Ahasiweros itu ada satu aturan, bahwa kalau orang gak dipanggil oleh raja, tapi dia datang menghadap, ya, pegawai-pegawai termasuk gundik-gundiknya itu semua, bahkan ratu juga, ya, karena Ester sudah menjadi ratu. Itu kalau nggak dipanggil tapi dia menghadap begitu, hanya satu kemungkinan, kalau hukuman mati, ya, kecuali Raja Ahasiweros ulurkan tongkat emas yang dipegangnya. Nah, jadi Ester kalau dia menghadap Ahasiweros mau minta bela bangsaku begitu, kalau Raja Ahasiweros itu tidak sodorkan tongkat emas, berarti hanya satu keputusan, Ester dihukum mati. Nah, sementara itu Ester bilang, saya sudah 30 hari ini gak dipanggil. Jadi inilah ucapan Mordekai, ya. Mordekai ini menjawab, ya, Ester itu. Coba kita lihat
pasal yang ke 4 ya. Ini ayat 13 saya baca ya, pasal 4 Ester ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, karena mereka komunikasi lewat seseorang lah yang ya komunikasinya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester setelah Ester bilang ya, saya nggak dipanggil dalam 30 hari, dan kalau saya datang ya saya hukum mati kalau nggak di tongkat raja, tongkat emas itu tidak diluruskan kepadanya. Ini jawab Mordekai ini. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, nah ini maksudnya, kan tadi ya Mordekai bilang tolong kamu ngomong sama raja. Tapi kata Ester, saya nggak dipanggil 30 hari, dan kalau saya muncul saya hanya satu hukumannya, mati. Atau kecuali kalau raja ulurkan tongkat emas. Terus Mordekai bilang, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Nah, inilah iman Mordekai ini ya. Setelah dia ngomong sama Ester, tolong kau menghadap raja, bela bangsamu ini. Ini 2-3 juta orang Yahudi di daerah Ahasiweros sudah ditetapkan waktu akan dibantai habis. Ester menolak dalam arti, aku nggak dipanggil sudah 30 hari, dan kalau aku menghadap hukuman mati bisa. Nah, Mordekai langsung bilang, kalaupun kau nggak menghadap, kau jangan kira bahwa kau aja yang selamat. Dari pihak lain pun, kata Mordekai, akan datang pertolongan buat orang Yahudi. Jadi Mordekai ini nggak mengandalkan Ester, enggak. Mordekai ini tunjukkan imannya. Saya yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Ya, cuma saat ini engkau ada di dalam kedudukan sebagai ratu, katanya Mordekai. Ya, siapa tahu mungkin justru itu saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, jadi artinya Mordekai tidak sama sekali mengandalkan Ester. Dia betul-betul hanya punya iman. Tuhan pasti berikan kelepasan. Siapa tahu lewat kamu. Tapi kalaupun engkau diam, pasti ada lewat lain. Nah, ini dia ya. Jadi imannya Mordekai ini luar biasa ya. Dia ngomong sih minta bantuan lewat seseorang, tapi kalau engkau pun nggak bantu, kau jangan pikir bantuan pasti datang dari pihak lain. Nah itulah kira-kira ya. Bahkan diancam juga, ditegur lah Ester ya. Bahkan ditegur gitu bahwa engkau jangan kalau kau berdiam diri, engkau dan bahkan keluargamu akan binasa. Ini Mordekai mengancam, bukan mengancam, menegur lah juga Ester itu. Kemudian Ester, nah kelihatan juga di sini imannya Ester. Dia bilang baiklah, tapi puasa dulu. Puasa Ester, orang bilang itu 3 hari, nggak makan nggak minum. Kalau puasa, aku juga puasa dengan dayang-dayangku. Setelah itu awan menghadap raja. Nah disinilah ucapan Ester ini yang luar biasa ini. Saya terharu sekali kalau membaca ini. Dia bilang begini, aku akan puasa, setelah puasa semuanya 3 hari, akan menghadap raja. Ya, sungguh pun dikatakan berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, ini ucapan Ester yang penuh dengan ya bukan hanya iman tapi ketaatan juga kepada Mordekai, tapi juga udah semuanya lah itu ya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi di sini Ester menunjukkan bagaimana ketaatannya dia, hormatnya kepada Mordekai ya sebagai orang tuanya, bapaknya lah itu kan sebenarnya kan. Walaupun bukan bapak kandung, tapi kan Mordekai yang memelihara Ester dari kecil. Kemudian Ester kelihatan juga kepasrahannya lah ya. Ya, artinya saya akan lakukan yang terbaik. Saya tak keserahkan ya. Bahkan seandainya pun aku dihukum mati. Ya. Jadi kelihatanlah di sini dari Mordekai kelihatan imannya yang luar biasa. Mordekai ini ya. Pokoknya kalau kau diam, kelepasan pasti datang dari pihak lain. Kemudian dari sisi Ester, ketaatannya
ya kepada Mordekai. Bahkan seandainya pun aku mati, biarlah aku mati. Nah kemudian kita tahu ceritanya, ternyata raja mengelurkan tongkat emas, artinya Kaisar kan jadi mati, dan akhirnya ceritanya tuh pendek cerita lepas lah ya, Haman yang dibunuh, malah orang Yahudi bahkan membunuh musuh-musuhnya dan sebagainya. Yang kita mau pelajari sekarang karakter Mordekai dan karakter Esther. Ini dari mana asalnya karakter ini? Karena nama Tuhan tidak ada di sini. Kita jangan berpikir, oh ini karakter itu memang alamiahnya Mordekai begitu. Karena nanti saya akan bedakan karakter yang berasal daripada Tuhan dan yang alamiahnya memang orang udah begitu. Misalnya, ada orang yang memang sabar. Ya, sabar itu karena dia memang bapaknya atau ibunya, neneknya, kakeknya, dia keturunan orang sabar lah, atau dari suku yang pada umumnya sabar semua. Ya. Misalnya ini contoh aja ya, kalau ini contoh saja. Kalau misalnya suku Jawa misalnya, itu memang pada dasarnya mereka tidak ya sabar lah, nerimo istilahnya ya, enggak. Ada beberapa suku. Nah, ini saya kebetulan orang Batak. Biasanya kalau itu sampai ada lelucon ya. Kalau orang Jawa diinjak kakinya, dia akan bilang, "Mas, kaki Mas ada di atas kaki saya." Lembut sekali. Tapi kalau orang Batak diinjak kakinya, itu bisa langsung apa? Karena memang alamiahnya begitu. Nah, yang saya bicarakan bukan karakter alamiah, bukan. Mordekai dan Esther juga mendapat karakter seperti itu bukan karena memang alamiahnya dia begitu, bukan. Karena Mordekai dan Esther ini, kita lihat cerita dalam kitab Esther ini, jelas ada tangan Tuhan bekerja, walaupun nama Tuhan tidak disebut dalam kitab itu. Jadi jelas karakter daripada Mordekai maupun karakter daripada Esther berasal dari Tuhan. Ya. Imannya Mordekai itu juga imannya Tuhan itu. Bukan dia pada dasarnya punya iman begitu, enggak. Jelas karena tangan Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan jelas dalam kitab Esther ini. Nah, ini yang justru saya mau bahas sekarang. Ya. Aplikasikan dulu ya ke dalam dunia kekristenan. Tapi dengan melihat dulu pohon pengetahuan yang baik dan jahat dengan pohon kehidupan. Ini menghasilkan dua karakter soalnya ini. Orang yang kita tahu, kita makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara jangan pikir kita hanya makan buah pohon pengetahuan yang jahat aja. Enggak. Kita juga pada dasarnya makan itu yang baiknya. Nah ini. Ya. Saudara lihat ya, seluruh agama mengajarkan baik dan jahat. Kalau begini baik, kalau begini jahat. Itu seluruh agama. Dan seluruh agama mengajarkan ya berbuat baik. Tapi kekristenan itu bukan agama, walaupun sudah jatuh menjadi agama. Kekristenan itu adalah soal siapa yang ini dari pohon mana. Ya. Kalau hanya berbuat baik, berbuat jahat, itu ajaran, itu bukan kekristenan. Kekristenan bukan bicara soal baik dan jahat. Kekristenan bicara soal ini pohon, ini kita berbuat ini berasal dari mana? Dari pohon kehidupan atau dari pohon pengetahuan? Karena kalau dari pohon pengetahuan itu kedagingan, ya kedagingan juga banyak orang berpikir, oh kalau kedagingan itu semua jahat. Enggak. Karena kita ini makan pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Jadi kedagingan juga ada yang baik. Hanya tetap Tuhan gak berkenan. Orang yang hidup dalam daging, kata Paulus, yang gak berkenan. Walaupun perbuatannya baik. Karena berasal dari pohon pengetahuan. Ini saya bukan bilang kalau gitu berbuat jahat. Enggak juga, lebih gak berkenan itu sama aja. Karena apa? Baik dan jahat kalau dia berasal dari pohon pengetahuan, itulah kedagingan kemanusiaan kita yang udah jatuh. Itulah kedagingan. Gak berkenan juga. Karena begini, kita itu namanya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan Yesus datang, aku datang bukan mau bawa agama. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hayat yang disimbolkan oleh pohon kehidupan. Hayat ini apa? Nah, ini yang saya sering berulang-ulang mengucapkan, karena hayat ini sesuatu yang dalam kekristenan udah nggak populer lah istilahnya ya.
Padahal kuncinya tuh di hayat itu. Life ya. Zoe istilah Yunani. Karena gini, istilah Yunani untuk hayat, untuk hidup itu ada 3. Ada yang bios, dari sini biologi. Itu kehidupan yang umum atau tumbuh-tumbuhan, biologi ya. Kemudian ada suke, ini dari sini psikologi, ilmu ini hidup jiwa, hidup jiwani. Nah, satu lagi Zoe. Ini yang Yesus bilang, I am the Zoe, aku adalah hayat. Dan itulah yang Yohanes 10:10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Nah, gunanya hayat ini apa? Ini hayat minimal ada 2 kelihatannya. Hayat ini memiliki karakternya tertentu. Dalam Galatia itu Paulus bilang, karakter hayat atau karakter roh pemberi hayat, sama itu ya maksudnya. Life giving spirit, sama itu. Atau karakter yang berasal dari Tuhan, itulah ya. Yang Yesus bilang janjikan di malam terakhir itu, aku damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan gak sama seperti yang. Jadi Yesus memberikan damai sejahtera yang miliknya. Nah, roh ini atau hayat ini, roh pemberi hayat ini, dia memiliki karakter. Ada 9 yang terungkap itu dalam Galatia. Galatia ya, Galatia 6. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi ini bukan penguasaan dirinya yang berasal dari pohon pengetahuan. Karena pohon pengetahuan juga punya penguasaan diri, karena dia kan ada jahat dan baik. Ya, orang-orang yang bertapa, yang menyiksa diri ya dengan ajaran misalnya guru-guru dari timur ya, dia punya penguasaan diri yang luar biasa juga. Tapi bukan itu, dia nggak percaya Yesus ya. Yang ini enggak, yang karakter roh, karakter yang dari Tuhan ini yang saya maksud tadi, itu yang berasal dari pohon pengetahuan. Dari pohon kehidupan, sorry. Jadi yang berharga di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan itu bukan yang karakter yang lahir dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena kalau begini, kalau berasal dari ini semua agama juga ngajarin yang begitu. Dan banyak orang suku-suku tertentu malah lebih karakter moralnya luar biasa. Ini kalau nggak salah ya, Confucius ya, Konghucu ya. Itu dia juga ndak mengajarkan soal ndak dari hayat, dia nggak mengajar, dia nggak percaya, emang belum ada. Tapi moralnya itu, ajaran moralnya daripada Konghucu, itu kadang-kadang lebih tinggi sekali, ya. Tinggi sekali, itu baik dan jahat juga dari pohon pengetahuan. Masalahnya ini jadi persoalannya, saudaraku, jangan berpikir baik jahat. Kalau ngikut Tuhan tuh yang baik begini. Bukan soal berbuat dulu, tapi pertanyaan di hadapan Tuhan itu siapa yang melakukan perbuatan ini, berasal dari mana perbuatan dia. Kalau perbuatan dia berasal dari pohon pengetahuan, ini kan pohon yang independen lah di hadapan Tuhan. Putus hubungan dengan Tuhan. Ya, pada hari kau memakannya, kau mati. Putus. Ini kalau orang berbuat baik itu untuk kemuliaan dirinya, karena berasal dari pohon pengetahuan ini. Ada banyak orang memberikan persembahan begini supaya aku dimuliakan. Karena memang ini, pohon ini, pengetahuan ini adalah self-center begitu manusia. Makan ini dia menjadi apapun yang diperbuat baik ataupun jahat, semuanya untuk kemuliaan dirinya. Nggak ada itu kemuliaan Tuhan, nggak, karena Tuhan itu pisah. Tuhan itu ada di pohon kehidupan, pohon hayat. Nah, jadi ini pertanyaannya bagi kita, saat ini kita nggak sedang mengembangkan karakter yang berasal dari pohon pengetahuan. Bisa nggak orang mengembangkan karakter dari pohon pengetahuan? Bisa. Itulah salah satu ajaran Konghucu. Dan orang bisa, entah dengan teknik latihan pernafasan, entah dengan meditasi, entah apa, karakternya jadi bagus. Tapi bukan itu, kekristenan itu soalnya hayat. Enggak, ini hayat itu harus bertumbuh. Karena ketika hayat itu diberikan, dia masih berupa benih. Perlu bertumbuh, pertumbuhan hayat, itulah kuncinya sebenarnya. Nanti kalau hayat dia bertumbuh, otomatis dia menghasilkan karakter hayat, karakter Kristus itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Makanya buah roh, istilah buah di dalam Galatia itu tunggal. Jadi buah roh itu bukannya ada paket-paketnya.
kasih sukacita damai sejahtera. Ada orang Kristen yang sering berdoa kan, Tuhan aku butuh kesabaran. Nah, Tuhan kasih satu paket kesabaran. Enggak gitu. Pendeknya kalau kita bertumbuh dalam hayat, otomatis dia melahirkan itu. Buah itu tunggal. Ya bentuknya. Jadi berasal dari satu pohon, yaitu hayat. Udah. Nanti hayat ini terekspresilah, termanifestasilah. Hayat ini dalam bentuk karakter yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Tapi itu satu dia, berasal dari hayat. Gitu. Jadi sekarang persoalannya bagi kita di sini yang mengikut Tuhan. Ini persoalannya kita ini hidup menjalani hayat Zoe atau hayat Kristus, atau kita beragama dengan berasal dari pengetahuan itu. Bisa nggak kita berbuat baik? Sangat bisa. Bahkan dunia kekristenan sudah jatuh ke dalam agama karena udah ada aturan. Kalau mau baik, mau beragama, mau ikut Tuhan, agama, aturan. Kalau agama itu aturan, diikat oleh aturan. Itu agama. Agama itu berasal dari istilah Latin ya, religare. Re itu diulang, reuni gitu. Ligare itu artinya ditambatkan atau diikat kayak kapal itu, pakai jangkar diikat. Nah, orang yang dari sini istilahnya religion bahasa Inggris ya. Nah, orang yang beragama itu dia diikat oleh apa? Oleh peraturan agamawi. Masing-masing beda aturannya. Ada dunia kekristenan penuh dengan aturan agamawi. Sangat penuh sekali. Sangat penuh sekali aturan agamawi. Masing-masing organisasi gereja, masing-masing denominasi punya aturan sendiri. Yang pertama, kau datang hari Minggu ya, harus di sini. Satu misalnya, kalau mau ibadah, mau berkenan, mau diberkati, datang. Gitu, itu aturan itu. Yang kedua, jangan hanya datang. Kalau cuma datang repot. Bayar perpuluhan, nah itu aturan lagi. Ada lebih ngeri aturannya. Bayar buah sulung katanya. Ngeri ini aturan buah sulung ini. Tahu kan buah sulung itu yang dimulai kalau yang saya nggak salah tuh dari Pak Niko Nyoto Raharjo. Ya. Banyak yang ngikutin itu. Karena itu sangat untung sekali itu ajaran tuh. Menguntungkan para pendeta gitu. Artinya seluruh gajimu di bulan Januari kumpulkan. Itu bukan hanya gaji, tapi kalau dapat berkat, jadi apa sih bilang, penghasilan kotor kamu tuh di bulan Januari, store ke sini. Itu aturan agamawi yang paling kejam itu, lebih kejam daripada perampok. Kalau perampok masuk di rumah kita, dia akan cari barang-barang yang berharga aja. Dia nggak ambil semua barang, nggak sekejam itu perampok juga. Dia ambil aja barangkali laptop, barangkali mana-mana yang bisa diambil yang berharga atau perhiasan kalau ada. Itu penggarong, itu garong, itu pencuri, perampok, itu begitu. Tapi kalau ajaran buah sulung ini lebih kejam daripada garong. Buah sulung dari seluruh hartamu, pemasukanmu di bulan Januari. Sini, store. Nanti dikasih ayat, biasa pemimpin aturan agamawi ada ayatnya. Ayatnya apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Utamakanlah dulu Tuhan dan sebagainya. Macam-macam lah. Tobat sana, tobat sini. Dunia kekristenan sudah menjadi agama. Kenapa? Karena banyak aturan. Kalau agama itu berarti aturan. Aturan apa? Aturan baik dan jahat. Karena berasal dari pohon ini. Diikat oleh aturan. Masing-masing beda. Sementara orang yang hidup oleh ayat, itulah dia yang bilang hidup ibadah dalam roh dan kebenaran. Artinya, jalani hayat Kristus itu. Apapun yang hayat ini mau bergerak ke kiri, mau bergerak ke kanan, hayat ini akan ikutin dia. Memang kalau orang sudah terbiasa diikat agama, memang dia rasa aman di situ. Susah kalau saya ngomong. Pernah saya bicara itu, ada orang yang komen, Pak, kita ini kan masih di dunia, jangan roh-roh aja dong. Karena orang tuh senang beragama. Agama itu membuat orang nyaman. Pokoknya udah datang hari Minggu, saya sudah bayar ini, saya sudah ikut aturan ini, tinggal saya rasanya nyaman. Tinggal saya nunggu berkat Tuhan. Karena orang udah berpuluh tahun itu diikat begitu, dia merasa nyaman. Saya pernah lihat ada beberapa suku tertentu,
bayi itu kita bilangnya di bedong. Di bedong itu artinya saya pernah juga bayi anak kami masih kecil di bedong, tangannya diikat apa tuh kain lah kan. Dan saya bilang, kok anak kami begini, bagaimana dia bisa bergerak? Ya, enggak katanya, dia nyaman katanya. Lucu kok saya nggak nyaman, dia merasa dipeluk gitu, merasa dikasihi, dipeluk, dipelihara kayak gitu. Yang bayinya nggak ngerti bahwa yang ngebedong dia itu kain itu yang ikat dia. Dan dia memang diam aja, diam. Karena nggak bisa bergerak, bagaimana lagi? Saya bilang, dan saya ingat, ini aturan-aturan agama itu kayak di bedong orang-orang yang di dalamnya itu, di bedong, ya artinya dia aman, nyaman, enak. Kalau udah datang hari Minggu, bayar ini, bayar itu, ikutin aturan ini, aturan ini, rasanya udah beragama, udah nyaman. Sudah dia dapat. Padahal itu bukan gitu. Kita bilang di kitab Wahyu para pemenang itu, orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Siapa bilang aturan bahwa tiap minggu harus ke sini, aturannya harus begini? Itu bukan beribadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah dalam roh dan kebenaran itu artinya mengikuti pimpinan roh. Kayak gereja mula-mula jangan ngikutin pimpinan roh aja. Ya, ada yang memberi sekian, ada yang melakukan ini. Ya kalau Paulus bilang aku tawanan roh, bahkan dia ditawan gitu. Tapi roh yang nawan bukan agama. Lain dengan bayi itu yang di bedong itu atau dunia kekristenan ditawan oleh aturan. Beda, kalau Paulus itu ditawan oleh roh, jadi Roh Kudus yang dia ikutin. Memang bisa jadi dia salah mendengar roh. Ketika dia di Kisah para Rasul kita murid-murid bilang jangan ke Yerusalem. Paulus kan begitu semangatnya dia pergi juga ke Yerusalem. Aku mau mati, rela aku mati di sana. Nah, dia nggak mati di situ. Bisa jadi orang salah mendengar suara roh. Paulus, orang sekelas Paulus pun bisa salah. Tapi soalnya motivasi Paulus jelas. Aku mengikut Tuhan. Gitu. Aku mendengar suara, karena Yohanes 10 kan jelas. Domba-dombaku kata Yesus akan dengar suaraku. Bukan dengar aturan dari pemimpin agama itu. Ya, saudara, pemimpin agama termasuk orang-orang yang mengikuti aturannya itu nggak ngikut Tuhan. Enggak. Jangan marah sama saya. Kalau orang mengikut Tuhan dia akan mendengar. Makanya dalam kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih ini adalah orang-orang yang mendengar. Dapat kasih karunia, semuanya itu kasih karunia. Bukan karena kita itu lebih hebat dari orang lain maka kita bisa mendengar suara roh yang kita ikutin, bukan itu. Bukan karena kita hebat, enggak. Kita dipilih. Ya, kasih karunia, ngerti kan? Saudara, kasih karunia itu artinya perbuatan Tuhan lah. Ya, Tuhan lah yang ngasih iman kepada kita, dan karena imannya kita bertindak sesuai dengan imannya. Perbuatan kita bukan dari pohon pengetahuan, itu perbuatan kita berasal dari hayat itu. Tuhan yang kasih imannya, kasihnya, sukacitanya itu dia berikan. Itulah kita menjalani kehidupan kita sehari-hari berdasarkan hayat itu. Tapi hayat itu memang berkembang, ya pelan-pelan, ya bertumbuh. Bertumbuh dengan hayat, bukan ikutin aturan. Ada yang bilang kan, kamu harus ikutin aturan ini, harus bersekutu supaya bertumbuh katanya. Ada orang 30 tahun ikutin aturan, duduk di bangku denominasi yang sama, panas itu bangku itu kalau diamat, karena 30 tahun ikutin terus aturan itu. Aturan agamawi nggak bikin orang bertumbuh, nggak bikin orang mengenal Tuhan, karena mengenal Tuhan itu adalah hayat. Udah lihat ya, Yohanes 17 ini ya, apa gunanya hayat ya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, ini hayat ya, joy istilah Yunaninya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi hayat inilah yang bisa membuat orang mengenal. Bukan pohon pengetahuan yang bikin orang berbuat baik jahat ini, atau berbuat baik atau mengikuti aturan agamawi. Bukan. Mau 30 tahun pun ikuti aturan itu. Bayarlah itu terus per bulan, datanglah terus. Nggak akan tambah mengenal Tuhan.
Bukan itu jalurnya, salah jalurnya. Kalau mau mengenal Tuhan, jalurnya itu hayat. Ya, kalau mau sekedar beragama, ya jalurnya ikutin aja aturannya. Ya tergantung orang di denominasi mana. Parah ini. Oke lah, saya ambil kesimpulan dah dulu. Jangan bicara karakter ya. Jadi, saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan ya kita nggak ada bicara harus baik, harus jahat, nggak gitu. Kita bicara kita mengikuti siapa. Kita mengikuti hayat, pohon hayat atau pohon pengetahuan, itu persoalan. Tapi sebagai umat pilihan Tuhan pastilah kita diajar. Karena kita mendengar kan, Yesus bilang domba-dombaku mendengar suaraku. Enggak dengar suara pemimpin agama, enggak. Dia dengar suara. Kapan Tuhan bilang ayo kau beri ke sini, kau pergi ke sini, kau melayani begini dan sebagainya. Itu semua. Kalau Rasul Yohanes bilang pengurapan dalam batinmu itu akan mengajari engkau segala sesuatu. Engkau enggak perlu diajarin sama orang. Bukan aja nggak belajar dari orang, karena Rasul Yohanes pun ngirim surat supaya orang belajar dari dia. Maksud Rasul Yohanes adalah di dalam dirimu sebagai umat pilihan Tuhan ada pengurapan, yang itulah yang ada hayat, olesan roh. Ya. Itulah yang akan mengajari engkau cara hidup, cara makan, cara minum, cara tidur, cara melayani, cara memberi, cara semuanya diajarin oleh itu. Oke lah ya, itu aja dulu ya. Puji Tuhan lah. Haleluya, amin.